Probiotik atau bakteri baik itulah yang membantu menjaga kesehatan usus kita. Di dalam usus itulah kekebalan tubuh manusia itu ada 5 years ya, 5 tahun ke depan tuh sampai 2025 kita udah punya blueprint. Kami sudah meletakkan batu pondasi yang kuat di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan. Salam sejahtera Sobat Inovasi Kota Banjarmasin. Bertemu lagi dalam podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, sebuah program yang ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Banjarmasin bagaimana Banjarmasin ini bekerja dengan inovasi-inovasinya. Kembali lagi kita di Warung Inovasi Kota Banjarmasin. Hari ini saya kedatangan tamu Pak Sugiharta, seorang entrepreneur juga inovator yang menurut saya ini menarik untuk kita kulik hari ini cerita beliau. Beliau memiliki sebuah produk ini yang sudah ada di depan kita, salah satunya Borneo Kombucha. Sebelumnya saya sempat ngobrol dengan beliau, ada beberapa varian, nanti kita tanya dengan beliau apa yang best seller dan mana yang harus teman-teman coba untuk meningkatkan imunitas. Karena ini tergolong probiotik. Baik, selamat datang Pak Sugiharta. Terima kasih memenuhi undangan kami hari ini. Boleh diceritakan Pak kepada kami, apa yang mendasari munculnya ide terkait inovasi teh kombucha ini? Jadi singkat cerita, kenapa saya memulai bisnis ini ya, inovasi produk ini, pada saat COVID-19 tahun 2020 itu terjadi tren kenaikan konsumsi produk fermentasi di mana kombucha itu adalah salah satu produk fermentasi. Kemudian setelah saya pelajari secara baca jurnal-jurnal ilmiahnya, ternyata di dalam kombucha itu mempunyai kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang mana dua kandungan inilah yang bisa membantu untuk sebagai antivirus, Pak. Selain itu, ternyata kombucha itu juga sebagai sumber probiotik. Jadi seperti yang kita ketahui, probiotik atau bakteri baik itulah yang membantu menjaga kesehatan usus kita. Dan sering kita mengabaikan bahwa kesehatan usus itu penting kan karena nggak kelihatan kan. Ternyata malah di dalam usus itulah kekebalan tubuh manusia itu ada, Pak. Itulah yang menjadi dasar kenapa saya mengembangkan produk kombucha ini. Baik, Pak Sugi, ini menjadi menarik karena saya pernah merasakan bagaimana mengidap COVID. Nah, menurut dokter yang memeriksa saya waktu itu memang ini akibat dari jeleknya kekebalan tubuh. Betul. Nah, menurut Pak Sugi nih, ketika memproduksi ini, sejauh mana sih Pak? Menurut pengalaman Bapak, juga menurut literatur yang Bapak baca, ini bisa meningkatkan imunitas kita terhadap penyakit. Oke Pak, jadi seperti yang saya sebut tadi kan, setelah saya baca studi literatur kan bahwa di dalam kombucha ini kaya akan kandungan antioksidan dan antiinflamasi. Bahkan vitamin C di dalam kombucha ini sudah ada risetnya 7 kali daripada kita minum jus buah, Pak. Kemudian kalau inovasi banyak, Pak. Selain kombucha ini itu sendiri kan sudah added value product, kita juga bisa mengkombinasikan dengan buah dan rempah, Pak. Otomatis buah dan rempah yang kita kombinasikan itu sebenarnya juga kita tingkatkan manfaatnya, Pak. Seperti jahe, kunyit, buah-buahan, lemon, nanas madu, buah naga itu kita tingkatkan juga manfaat kesehatannya. Bapak kan selama ini kalau minum jahe pasti diseduh kan, Pak. Kita punya teknologi khusus gimana kita bisa ngambil ekstraksi jahe itu, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya minum kombucha kita, Bapak akan merasakan rasa jahe itu yang lebih pedas daripada yang pernah Bapak minum selama ini. Saya dengar Bapak juga menghadirkan varian baru nih. Katanya ada varian yang menurut saya agak aneh. Iya. Ini teman-teman, dari buah mengkudu, Pak. Betul. Ini kan mengkudu ini kalau dikonsumsi langsung nggak enak. Betul. Di jus juga nggak enak. Betul. Tapi review teman-teman yang sudah nyoba ini katanya nggak pahit dan nggak asam. Gimana nih, Pak? Jadi inilah, Pak. Inilah kenapa kita perlu inovasi ya. Tentunya di dalam inovasi kita juga punya muatan-muatan edukasi yang kita harus punya background pendidikan yang kita pernah belajar ini. Jadi benar buah mengkudu itu orang taunya buah yang dibuang-buang orang, Pak, karena memang rasanya dibilang nggak enak ya dan pahit. Dan kadang orang juga bingung kan, buah mengkudu yang utuh bulat itu gimana sih cara konsumsinya, belum tentu kan semua orang. Dan kita melakukan inovasi
Gimana buah mengkudu itu bisa kita kombinasikan di dalam kombucha ya Pak ya. Itu tidak hanya memberi varian rasa tapi juga meningkatkan manfaat kesehatannya. Sebenarnya kembali lagi saya juga sudah studi literatur ya. Di dalam kombucha tuh kandungan zat-zat bermanfaat bagi kesehatan tuh sangat luar biasa Pak, sangat bagus juga buat diabetes, buat menurunkan kolesterol. Cuma itu yang banyak orang nggak tahu ya, kita berusaha mengemas di dalam kombucha biar kombucha ini, biar mengkudu tuh bisa dinikmati dengan cara yang enak Pak. Pak Sugi, saya juga dapat bisikan bahwa Pak Sugi ini sudah beberapa kali memenangkan kompetisi, baik lokal maupun nasional. Iya Pak. Ya. Terakhir katanya Pak Sugi mewakili Kalimantan Selatan di Indonesia Entrepreneurs Challenge ya, Betul, 2023. Pak. Betul sekali. Boleh ceritain tuh Pak gimana Pak? Jadi IEC ini atau Indonesia Entrepreneur Challenge ini adalah kompetisi UMKM yang diinisiator oleh 3 kementerian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi dan Koperasi, dan Kemenparekraf ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi pada akhir Agustus kemarin mereka menyeleksi dan dari total berapa provinsi, seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu terseleksilah sekitar 58.000 UMKM. Kemudian mereka seleksi menjadi 100 UMKM dan 100 UMKM pilihan inilah yang diikutkan lomba pitching deck competition Pak. Setelah selesai pitching deck competition ini keluar 26 pemenang terbaik dari 100 itu ya Pak ya. Dan kedepannya dari 26 pemenang itu memang kita diarahkan oleh pada saat awarding ceremony kan kebetulan kita diundang langsung ke Jakarta, termasuk juga Bapak Wali Kota kita Pak Ibnu Sina juga dapat penghargaan sebagai wali kota yang bahasnya mengembangkan entrepreneur dari sisi UMKM. Selain saya sendiri juga dapat penghargaan. Di situ Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan sudah bilang 26 produk UMKM unggulan yang mendapat penghargaan ini mau diarahkan untuk bisa ekspor Pak. Pak Sugi, saya ingin mendengar nih, ke depannya setelah dengan kendala-kendala tadi yang sudah kita bicarakan, saya sudah dengar juga, ini ke depannya Bapak mau gimana nih terkait dengan produk ini? Apakah ada developing lagi atau sudah cukup Pak sampai sini Pak, karena kita tinggal fokus ke marketing atau gimana nih? Jadi kita sudah punya blueprint 5 years ya, 5 tahun ke depan tuh sampai 2025 kita udah punya blueprint di mana inovasi itu udah pasti Pak, innovation or die kan. Bagi kami itu inovasi itu udah sesuatu yang nggak bisa ditawar ya, apalagi zaman digital marketing ini teknologi lah yang bisa membuat orang tuh tetap muncul di permukaan. Jadi perlu inovasi, kita setiap tahun akan rilis 4 produk baru, 4 varian baru sampai 2025. Jadi 2025 itu kita akan mempunyai 24 produk. Dan semakin 2024 tuh kita akan lebih spesifik Pak, mengerucut ke varian-varian yang untuk membantu penyembuhan dan menjaga kesehatan. Seperti nanti mungkin kita akan juga bikin varian Bajaka. Itu adalah kearifan lokal Kalimantan Selatan. Kita juga kedepannya mungkin bikin juga kombucha rasa kasturi, itu khas Kalimantan Selatan. Bahkan itu kombucha yang berbasis kearifan lokal di Kalimantan Selatan itu sendiri sebenarnya sudah menjadi wacana juga Pak. Jadi pada saat tahun 2020 di ITB, kampus ITB, jurusan mikrobiologi, para profesor-profesornya sudah mengeluarkan wacana kombucha ke depannya akan berbasis kearifan lokal, buah dan rempah yang di Kalimantan Selatan. Dan buat kami sendiri, kami mendukung ya Pak. Bahkan sebelum dari ITB itu kan kita sudah jalan dulu. Ke depannya lagi sesuai visi kami, kan kami mempunyai visi sebagai penggerak pangan fermentasi dan terus melakukan inovasi produk pangan fermentasi. Kami tidak berhenti di kombucha Pak. Pada saat tahun 2025 dengan asumsi kami sudah meletakkan batu pondasi yang kuat di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan bahwa probiotik itu layak dan wajib dikonsumsi, kami akan merambah ke produk fermentasi berikutnya Pak. Karena di Kalimantan Selatan ini banyak buah dan rempah yang bisa kita fermentasi dan tentunya juga meningkatkan manfaat kesehatannya. Baik Pak Sugi, terima kasih banyak informasinya. Ini sudah menjadi informasi yang menarik, juga sumber inspirasi mungkin bagi saya dan teman-teman yang menaksikan acara ini, sobat-sobat inovasi sekalian. Terima kasih banyak. Saya mengutip perkataan Pak Sugi tadi, innovation all day. Jadi kita memang harus terus berinovasi setiap hari.
apapun challenge-nya, apapun tantangannya, harus kita jawab dengan inovasi. Karena memang itulah fungsi inovasi, kita menjadi problem solver, bukan problem maker. Baik, terima kasih Sobat Inovasi semua. Kita tutup acara ini. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih. Salam inovasi.